Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Mari berdiri sebaris lupus kuntul baris. Salam bahagia kerabat desa Indonesia kembali dalam program Sarapan SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang kawasan pemukiman desa yang aman dan nyaman itu seperti apa. Apakah kemudian seperti salah satu desa di Jombang yang memasang ratusan CCTV di desa, atau kemudian menghidupkan kegotong royongan siskamling dan seterusnya. Indikator-indikator apa yang kemudian dipantau atau dilihat dari sistem informasi desa yang merupakan bagian dari SDGs Desa. Silakan Gus Ivan, apa ini ceritanya? Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa yang ikut sarapan SDGs Desa ini. Ini pagi-pagi sarapan berat ini. Ya, Gus Koco, ini tidak terasa sudah sampai ke SDGs yang ke-11 ini. Ya, sudah lebih dari separuh. Ya. Dan ini SDGs ke-11 ini sebetulnya jenis SDGs yang boleh dikatakan hanya ada di SDGs Desa ini. Kemudian orientasinya itu langsung ke desa. Gitu. Karena sebetulnya ini adalah SDGs yang jika kita hanya melihat pada level nasional dan kemudian pada level global, itu tidak akan masuk ke desa. Ya. Jadi ini SDGs yang tadinya hanya untuk kota. Ya. Jadi kita lihat yang nomor 11 itu, yang bagian atas, sebelah kiri, itu make cities and human settlement inclusive, safe, resilient, and sustainable. Ya, jadi kemudian di Indonesia kan di dalam Perpres 59 2017 menjadikan kota. Ya, jadi ada satu pengalaman di tahun 2016 ketika kita pengen mencoba memasukkan SDGs ini ke dalam desa waktu itu. Ya. Itu Kementerian Desa itu tidak ikut SDGs yang nomor 11 ini. Ya. Alasannya karena ini menjadikan kota. Ya. Jadi itu kemudian dinilai sebagai tugas dan fungsi dari PUPR. Ya. Bukan fungsi dari Kementerian Desa, karena ini kota. Gitu. Dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tapi kenapa kemudian jadi desa? Ya.
Jadi salah satu hikmah dari SDGs menjadi SDGs desa itu kemudian kita melihat ini sebagai yang paling penting permukimannya. Gitu. Ya. Dan bagaimana itu bisa dilihat permukimannya? Ya karena memang indikatornya merujuk kepada permukiman itu sendiri. Jadi dari situlah kemudian muncul konsepnya itu kawasan permukiman desa, ya, aman dan nyaman. Ya, jadi di sini sudah menjadi permukiman desa. Jadi dari tadinya menjadikan kota, ya, kemudian beralih menjadi permukiman desa. Jadi itu salah satu kalau istilah di tempat lain local wisdomnya itu antara lain di situ. Ya, jadi permukiman desa. Dan memang dalam proses perumusan ini itu desa sendiri, ya, pegiat desa sendiri itu ada yang sangat langsung merasakan kenapa harus kawasan, karena itu sejarah pembangunan desa pasca Undang-Undang 6 2014 tentang desa itu begitu merujuk kawasan itu langsung, loh kenapa kawasan? Kenapa enggak langsung desa? Jadi istilah kawasan itu menjadi seperti perdesaan, hubungan antar desa dan sebagainya. Tapi ini maksudnya sederhana. Orang desa sendiri kalau mengatakan pemukiman ini ya kayak bagian rumahnya ini satu kawasan sendiri gitu. Jadi tidak usah terlalu repot. Wah, kalau gitu harus antar desa malah enggak seperti itu ya. Tapi intinya memang bagaimana di desa itu permukiman itu menjadi aman dan nyaman. Dan apakah ini punya relevansi? Iya. Karena pada dasarnya kalau kita melihat evolusi kehidupan manusia, terutama dari perladangan ya, kemudian menjadi desa di Indonesia ya terutama itu memang yang paling utama adalah aspek permukimannya. Jadi kenapa dari perladangan berpindah kemudian menjadi desa yang menetap, itu aspek yang seringkali muncul dengan kita melihat berbagai dokumen perladangan dan desa, termasuk dokumen-dokumen desa tentang babat alas ya, bagaimana dulu para pendiri desa pertama kali masuk ke hutan, kemudian berladang, istilah di Jawa jadi babat alas begitu, dan kemudian setelah itu menjadi desa. Itu toh pada akhirnya merujuk kepada permukiman. Jadi ini memang aspek yang khas untuk merujuk kepada desa-desa yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kemudian kita mencek ya, dari istilah Gus Koco tadi, indikator apa yang perlu dilihat. Yang pertama itu adalah rumah kumuh. Rumah kumuh itu identifikasinya sebetulnya sangat mudah. Ya. Mengapa di desa kemudian dana desa misalnya ya digunakan untuk perbaikan atau bedah rumah atau istilahnya perbaikan RTLH, rumah tidak layak huni ya. Jadi RTLH, Rutilahu itu singkatan-singkatannya itu, rumah tidak layak huni. Itulah rumah kumuh gitu. Jadi ini khas sudah terbiasa bagi pemerintah desa dan desa. Yang dimaksud dengan rumah kumuh itu apa ya. Jadi tidak usah sampai kepada permukiman kumuh atau slum yang dibayangkan oleh di kota, kemudian nanti muncul ketidakamanan dan sebagainya. Halo. Halo. Putus-putus. Berbeda. Rumah kumuh itu dari kajian lapangan antara belum? Halo.
Belum? Ya. Bisa? Udah normal. Iya, ini hujan deras tadi pagi dan saya sudah menduga bakal gini. Mohon maaf. Ayah di Bogor. Nah, jadi RTLH Rutilahu itu indikator dari rumah kumuh ini. Dan dari hasil kajian lapangan itu ada sekitar 100 kalau kita melihat indikator dari RTLH itu. Baik dilihat dari apakah tidak punya jendela atau jendelanya tidak berfungsi, apakah lantainya seperti itu aja, lantainya itu menyehatkan atau tidak gitu, atapnya tidak membuat sakit karena bocor dan sebagainya. Ada sekitar 100 di satu desa itu yang masuk dalam indikator rumah kumuh. Tapi hanya 52 keluarga yang menempati rumah itu yang merasakan bahwa dirinya sedang tinggal di rumah kumuh. Jadi seperti sering disampaikan oleh Prof. Yoyon dan Bu Agnes, kita sekarang jadi punya data dan informasi juga bahwa kadang-kadang perasaan subjektif, apakah rumah saya kumuh ya, dengan kondisi objektifnya, itu kondisi objektifnya ternyata lebih tinggi daripada perasaan subjektifnya. Ini dari 4 kasus yang kita lihat itu. Nah itu juga menunjukkan bahwa ada pentingnya kita mengambil data lapangan. Kalau tidak, nanti kalau pakai subjektif saja, bisa jadi nanti pembuktiannya tentu saja dikaitkan dengan misalnya kesehatan gitu ya. Jadi apakah orang-orang yang tidak merasa tinggal di rumah kumuh padahal rumahnya itu kumuh dalam arti RTLH itu, nah, apakah kesehatannya akan terganggu atau tidak? Kemudian yang kedua, kan ini berkaitan dengan soal kekumuhan itu memang dalam banyak teori dan ini sudah sering dikritik oleh Prof. Yoyon, teori barat itu memang SLAM berkaitan dengan keamanan. Jadi ini memang soal pengamanan, tapi amannya desa tentu saja tidak sama dengan amannya kota. Tadi Gus Koco menyampaikan apakah akan ada CCTV, ya itu salah satu kegiatan yang bisa dilakukan desa. Dan yang penting lagi sebetulnya dalam aspek keamanan itu, ini pengalaman dari desa digital yang ada di Gorontalo, itu bukan CCTV-nya saja. CCTV itu penting untuk pembuktian dan sebagainya. Tetapi adalah sensor gerak. Jadi sensor gerak itu karena kalau CCTV kita harus mantengin terus ya. Begitu ada kejadian misalnya tidak aman, ada pencurian misalnya begitu. Ya setelah pencurinya pergi kita tahu ada kejadian itu dari rekaman CCTV dan mungkin wajahnya begitu. Tetapi pas ada pencurian yang bisa mengetahui itu sensor gerak. Jadi kalau ada gerak yang sangat cepat gitu, itu di balai desa bisa sensornya bisa menyala dan sebagainya. Jadi pengamanan ini permukiman itu dalam beberapa kasus di Indonesia itu memang ada kaitannya dengan RT. Gitu. Meskipun kalau di beberapa tempat itu kaitannya lebih kepada dukuh yang lebih bersifat tradisional ya, ada yang dukuh, ada yang pambakal dan sebagainya. Gitu. Nah kita melihatnya di sini RT ya, dan itu tetap bisa digunakan mau pakai dukuh mau pakai RT RW sama-sama bisa digunakan. Yang kedua, nyaman itu adalah inklusif ya, terutama untuk orang tua dan perempuan ya, dan golongan difabel. Jadi bisa menggunakan transportasi umum, baik itu golongan orang-orang yang sudah tua, jompo, perempuan dan difabel. Jadi tidak ada kesulitan bagi mereka itu. Nah ini memang tidak terlalu banyak karena kita nggak terlalu masuk ke sini di pembangunan desa sebelumnya gitu ya. Padahal mungkin itu memang sangat penting karena kita tahu di desa itu orang-orang yang tua beneran ya, bukan tua wajahnya itu, karena
kita lihat dari sisi umurnya di atas 65 tahun itu masih banyak yang masih juga bekerja ya. Konsep tentang umur produktif itu di desa bisa lebih dari 65 tahun. Nah, kemudian penduduk yang pindah ke kota, karena ini soal urbanisasi. Ini ada dua sudut pandang. Yang pertama, kita seringkali mengatakan bahwa migrasi dari desa ke kota itu tidak sepenuhnya bagus gitu. Itu sisi yang satu. Sisi yang lain itu sebetulnya kota-kota itu didirikan oleh para migran itu, sehingga migrasi itu justru memang dibutuhkan. Dan salah satu indikator masyarakat semakin maju itu dia semakin mudah bermigrasi. Nah, di sini dari dua sudut pandang yang berbeda itu, kemudian diyakinkan bahwa bahkan kalau desa itu nyaman, dia memang tidak butuh migrasi. Ya. Dalam konteks COVID itu jadi terasa sekali itu. Ya. Kalau zaman krisis moneter di tahun 98 itu, karena tidak ada masalah COVID itu langsung terasa bagaimana orang-orang desa yang tinggal di kota itu kembali ke desa. Tapi pada masa COVID ini ada PSBB dan sebagainya itu, yang terlanjur di kota yang sudah sulit memperoleh kehidupan ekonomi itu juga tidak bisa ke desa karena ada hambatan untuk bermigrasi itu. Kalau menurut BPS itu warga desa yang migrasi pulang pergi ke kota itu sekitar 5%-an gitu. Ya, 5%-an. Nah, kemudian selain itu, selain soal migrasi tadi, dan ini harapannya migrasi tetap ada, karena itu salah satu indikator kemajuan di sisi yang lain. Tetapi supaya migrasinya tidak terlalu banyak. Kenapa angkanya 15%? Ini sebetulnya angka magic dari statistik, jadi satu deviasi di bawah itu 16%. Ya. Untuk keperluan yang lebih sederhana, kita tidak 16% sesuai dengan rumusan statistik, tapi 15%. Kemudian nomor 5 itu ada, ini istilahnya Gus Menteri ini, ada cangkruan ya, untuk pembangunan desa. Kita sudah, dari dulu kita sudah sama-sama tahu kalau di desa-desa huta di Batak itu lapo atau warung itu jadi penting. Ya. Jadi yang penting di sini adalah ada tempat untuk saling cangkruan, ini tentu saja bahasa Jawa ini, bahwa orang bisa bebas berbicara di situ dan kemudian bebas membicarakan desanya sehingga muncullah inovasi-inovasi atau pemikiran-pemikiran baru. Kemudian budaya yang dilestarikan itu 100%. Jadi seluruh budaya desa, apalagi yang masih digunakan, masih menempel di pemikiran warga desa, itu sepenuhnya dilestarikan. Apa sih aspek penting budaya? Dari awal kita sudah sering berbicara bahwa budaya itu membuat kita merasa homey, merasa at home, merasa kita di rumah sendiri itu. Jadi memang pelestarian budaya ini aspek pentingnya adalah warga desa merasa bahwa dia itu sebagai warga. Tidak sebagai penduduk yang anonim, tapi sebagai warga di desanya. Kemudian soal keamanan tidak sekedar keamanan dari kejahatan, tetapi yang paling penting apalagi untuk Indonesia itu peringatan dini bencana. Peringatan dini bencana. Makanya di pihak lain itu ada data di dalam SDGs desa itu berapa keluarga yang tinggal di lokasi-lokasi rawan bencana, seperti yang kelerengannya tinggi, di pinggir pantai yang sedang kena abrasi. Jadi itu dikumpulkan juga di dalam SDGs desa. Nah, kemudian peringatan dini bencana ya, ini penting untuk level desa. Karena sebetulnya contohnya saja yang kita sudah punya peringatan dini bencana yang saat ini tergolong paling bagus ya di antara peringatan bencana yang lain adalah peringatan bencana tsunami. Ya. Jadi tsunami itu peringatan bencananya
banyak bantuan, kemudian ada anggaran dari pemerintah sehingga sangat banyak peringatan bencananya itu. Baik itu ada di tengah laut, sinyal sampai ke darat, kemudian SMS otomatis tersebar kepada warga yang ada di sekitar situ ya. Tapi antara istilahnya golden time ya, antara terjadinya tsunami di laut sampai nanti muncul di darat itu ya. Misalnya katakanlah dalam satu kasus di wilayah Padang itu 20 menit ya. Pengolah dini itu karena dia berkaitan dengan levelnya itu kabupaten, itu sampai ke desa itu bisa lebih dari 40 menit. SMS-nya sampai ke kepala desa itu lebih dari 40 menit. Ini golden time-nya sudah kelewat karena harusnya 20 menit. Makanya yang paling penting itu memang kemampuan desa mandiri untuk melakukan peringatan dini bencana itu. Apalagi dengan adanya misalnya hujan deras saat ini ya. Itu Kementerian Desa tiap malam menyampaikan WA kepada desa-desa yang menurut BMKG 2 hari lagi itu akan mendapatkan angin kencang, hujan deras gitu. Tapi ya itu satu upaya gitu. Makanya desa itu penting untuk memperoleh peringatan dini bencana. Kemudian indeks resiko bencana ini sebetulnya indeks resiko bencana ini sederhana, apa pengalaman bencana yang terjadi setahun yang lalu. Di RT mana bencana itu terjadi. Jadi kalau di RT 2 misalnya, setahun terakhir tidak ada bencana, berarti risiko bencananya itu sedang 0. Nah, seluruh RT dicek di desa, sehingga pemerintah desa dan warga desa bisa mengetahui RT mana di antara RT kita itu yang lebih rawan bencana. Kemudian nomor 9 itu salah ketik, ya double. Kemudian pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga. Jadi ini yang paling penting, bahkan di desa pun kemarin Bu Agnes dan Pak Edot menyampaikan itu penting kita untuk melakukan pengolahan sampah sehingga bisa berguna lagi, bukan untuk diri kita tapi untuk masa depan generasi kita gitu. Dan ada lapangan di desa. Jadi ini juga kita masih ingat Gus Menteri itu menyampaikan apa sih gunanya digitalisasi desa ya. Yang dilakukan digitalisasi di desa itu ekonomi ya. Jangan melakukan digitalisasi yang lain dulu ya. Mengapa seperti itu? Karena penting bagi warga itu untuk saling bertemu. Makanya ketika ada banyak desa digitalisasinya justru dimulai dari pemerintahan desa sehingga warga tidak perlu ke kantor kelurahan, kantor desa itu nanti akan lebih menyulitkan pemerintah desa untuk mengelola warganya. Makanya tetap harus ada tadi tempat cangkruan dan kemudian taman atau lapangan di desa, tempat warga desa bisa bertemu, bertatap muka gitu. Jadi itu aspek yang penting yang memastikan bahwa masih ada pertemuan fisik antar warga desa sehingga lebih mengeratkan, membuat persahabatan atau pertemanan atau kewargaan di desa itu memang lebih erat ya. Dan kita sudah saya kira desa juga sudah merasakan antara berhubungan dengan WA ya dengan berhubungan langsung seperti itu ya. Nah, ini indikator-indikator, ada 10 indikator karena tadi peringatan dini bencana ada 2 kali itu. Ada 10 indikator untuk menuju kawasan permukiman desa aman dan nyaman ya. Jadi nyamannya itu ya kita tahu tidak bisa melewatkan bencana, tapi bencana kita pandang sebagai resiko ya. Di dalam konsepnya itu masyarakat resiko itu dari Ulrich Beck itu ya yang dia bisa memperkirakan kalaupun dia tinggal di wilayah bencana, dia bisa memperkirakan bencana akan terjadi atau tidak dan ada peringatan dini ya. Bencana akan terjadi atau tidak itu indeks risiko bencana RT. Apakah pernah terjadi bencana di setahun yang terakhir dan kemudian peringatan dini tadi. Dan setelah itu kemudian sampai kepada rasa aman di dalam permukiman itu. Dan
Permukiman yang nyamannya itu ya dia tidak tinggal di rumah kumuh, ya. Rumahnya sehat dan sebagainya. Tidak harus bagus ya, tapi yang jelas rumahnya sehat. Mungkin seperti itu, Gus Koco, secara umum. Dan kita agak yakin urusan ini sangat mudah di desa itu. Ya kecuali mitigasi bencana ya. Ini Mbak Ume mengatakan ada mitigasi bencana ini. Memang di Indonesia itu baru 7%, Gus Koco. Desa-desa yang sudah menyiapkan mitigasi bencana. Baik itu pelatihan, menyiapkan alat ya, menyiapkan bahan gitu, itu baru 7%. Jadi memang perlu membudayakan aspek resiko itu. Karena resiko ini kan tidak terjadi saat ini, tapi bisa terjadi di masa depan. Nah itu, menyiapkan bisa terjadi di masa depan itu penting. Ilustrasinya seperti kalau kita misalnya ya, kalau di antara kita punya kendaraan gitu, kemudian ada servis bulanan gitu, atau servis setelah sekian ribu kilometer. Itu sebetulnya bagian dari mitigasi bencana itu. Memastikan pas kita berkendara itu ya tidak ada masalah di jalan. Nah desa itu juga sama. Dia mitigasi bencana selalu melihat alat-alat dan bahan kalau sampai terjadi bencana, kemudian kembali mengajak warga untuk latihan kalau sampai ada bencana begitu. Nah itu memang sekarang kita tahu kita hidup di tanah yang ya banyak bencananya saat ini. Kalau dulu kan kita merasa kita hidup di tanah yang loh jinawi semuanya. Kalau sekarang kan kita tahu. Nah itu cara memastikannya memang harus dengan persiapan mitigasi bencana itu. Gitu Gus Koco, kerabat desa sekalian ya. Gus Ivan, yang menarik tadi poin 2. Nah, yang pertama adalah SDGs global dan nasional sebenarnya tidak ada desa di situ, artinya bicara pemukiman itu tidak ada desa. Ini menurut saya satu poin yang menarik, keberanian untuk masuk di wilayah itu. Tapi yang indikator yang kedua tadi pengamanan dilakukan di 100% RT. Nah, beberapa yang sudah dilakukan Kementerian Desa yang saya tahu ada kerjasama dengan BNN untuk desa bersih narkoba, ada kerjasama dengan Badan Anti Teror supaya desa ini juga tidak menjadi sarang teroris. Kemudian ada kerjasama yang lain gitu kan. Nah, kenapa poin-poin itu nggak ada Gus di situ? Artinya menyebutkan tentang penyakit masyarakat atau mungkin tentang secara spesifik bebas 100% bebas narkoba, 100% bebas teroris dan seterusnya. Silakan Gus. Ya, jadi persoalan seperti itu ya. Yang tadi ini memang keamanan sama saja Gus Koco, keamanan. Tapi yang spesifik seperti itu, ya, itu masuknya di SDGs yang ke-16 Gus Koco. Ya, jadi soal kriminalitas, soal perkelahian, kekerasan, ya, apalagi sampai KDRT ada di situ. Kemudian yang mengenai narkoba, ya, itu ada di SDGs desa berkaitan dengan kesehatan kemarin, Gus Koco. Jadi berkaitan dengan kesehatan nomor 11 ini, Gus Koco, korban penyalahgunaan narkoba, ya. Jadi kalaupun sampai ada narkoba, itu korbannya juga ditangani. Warga desa yang kena narkoba ditaruh di panti rehabilitasi sosial, Gus Koco. Jadi, tapi di proses pencegahannya hafal-hafalan indikator aja itu. Sorry. Nah, kalau saya sih melihatnya kan kalau bicara aman nyaman, kalau bicara aman maka bicaranya adalah gangguan dari luar.
Nyaman itu berarti kondisi di dalam, artinya rumah dan sebagainya. Nah, saya melihat desa sudah mulai cukup terancam nih dengan urusan narkoba, urusan teroris dan seterusnya. Makanya ketika ada kerjasama desa bersinar dan seterusnya, saya kepikiran kok nggak masuk secara khusus dalam. Memang naik 100% Gus Koco. Desa-desa yang kena narkoba itu naik 100%. Dari 1.000 sekian menjadi 2.000 sekian. Memang jumlahnya kecil 2.000, tapi kenaikannya itu tinggi, ya, kenaikannya tinggi. Jadi memang itu betul sudah mulai menjadi masalah di desa itu. Oke. Ini dari channel YouTube ada Mas Iksan Hajar. Pak Ivan, perlu dirumuskan lagi rumah sehat dalam pemukiman desa yang nyaman itu seperti apa? Atau perlu ada rumusan sendiri atau sebenarnya mengikuti rumusan yang sudah ada? Iya, rumah sehat dalam berbagai rumusan selalu kembali lagi memang persoalan apakah udaranya itu mudah masuk atau keluar, kemudian apakah penerangannya itu bisa cukup sehingga orang tidak mungkin untuk kemudian menjadi sakit mata gitu. Kemudian juga, jadi kembali lagi ke sana, Gus Koco. Pada dasarnya kalau kita melihat indikator yang digunakan untuk nasional itu sudah mencakup itu sih sebetulnya. Tapi kalau memang di lapangan dibutuhkan rumusan itu ya berarti nanti di dalam kaitan dengan SDGs desa rumusan itu perlu dimunculkan gitu. Di samping indikator itu, ya. Oke, kita akan jeda sesaat untuk kemudian nanti berlanjut memberikan ruang kepada teman-teman yang ada di Zoom meeting maupun yang di saya YouTube. menyelingi sedikit pertanyaan kecil untuk Pak Sugeng, Pak Yatno dan teman-teman itu, boleh? Silakan. Jadi seperti kemarin. Pak Yatno, Pak Sugeng, mohon maaf ya, dan Bapak yang lain. Apakah tadi informasi itu sudah agak membumi atau belum ya? Kan gitu kemarin ya Gus Ivan pertanyaannya ya. Ya. Nah, monggo Mas Sugeng. Lewat Pak Koco, mohon maaf. Monggo. Halo, Pak Sugeng. Ya, halo. Sinyalnya Madan, rada-rada ngadat. Gimana tadi dan Koco? Maksudnya gimana? Apa yang dijelaskan ini apakah cukup gampang dipahami atau? Nah, kalau yang ini tadi itu lebih lumayan daripada yang kemarin gitu. Artinya lebih banyak yang dipahami yang sekarang daripada bahasa yang kemarin. Ini kami ya masih melihat bahasa-bahasa ini sudah memasyarakat. Artinya sudah banyak yang tahu tentang bahasa-bahasa ini dan sudah bisa kami pahami. Begitu dan Koco. Oke. Mas Yatno mau bicara? Halo? Silakan. Oh, nggak ada suaranya. Halo? Nggak masuk suaranya. Di komputernya mungkin. Oke, sambil Mas Yatno membenahi audionya, kita jeda dulu sesaat untuk kemudian kita kembali di Sarapan SDGs Desa. Jangan kemana-mana. Oke, kembali ke Sarapan SDGs Desa. Mas Yatno, udah bisa masuk? Halo? Halo, Mas Yatno? Oh, audionya belum bisa masuk. Oke. Ada kendala di audionya Mas Yatno, jadi belum bisa masuk ke kita. Jadi penjelasan yang disampaikan Gus Ivan setidaknya menjadi lebih gamblang dibandingkan teman-teman. Cuma ada yang menarik ini dari Mbah Parti Geni Langit. Untuk pemukiman yang aman dan nyaman, risiko desa pegunungan salah satunya adalah risiko longsor. Pemukiman kami 3 RT berada di bawah tebing. Kalau hujan intensitas tinggi
dan lama ada kekhawatiran untuk kesigapan SDH dibentuk tim Desa Genta, Desa Tangguh di masa pandemi sebagai gugus tugas desa. Semoga semua desa selalu aman. Oke, jadi ini menarik memang ketika bicara permukiman di wilayah yang punya risiko bencana. Jadi salah satu waktu itu yang sempat saya berdiskusi dengan teman-teman di PSDA waktu itu, di daerah bencana sendiri, daerah yang rawan bencana sendiri, kadang-kadang fasilitas umumnya itu diberikan dengan baik, jadi otomatis orang tetap merasa nyaman tinggal di situ, artinya air bersihnya masuk di daerah yang rawan bencana, listriknya masuk, daerah rawan bencana, jalannya dibangun untuk akses. Jadi pada akhirnya ya kalau kemudian konteksnya mencoba untuk mengajak mereka tinggal di daerah yang tidak rawan bencana, akan kesulitan juga karena memang infrastrukturnya udah bagus. Kira-kira gimana ini, Gus Ivan? Iya, saya kira yang pertama itu memang tadi itu, Gus Koco, bahwa kita harus memandangnya itu sebagai resiko itu. Jadi kalau kita ambil, kita tahu resikonya, dan kalau kita bisa menangani resiko, sebetulnya ya itu masuk akal juga, maksudnya begitu. Misalnya kalau ada lokasi lain dengan permukiman yang nyaman yang lain ya bisa dipindahkan gitu. Tapi kalau tidak bisa, yang penting itu memang menangani resikonya itu. Yang tadi Mbah Pardi dari Geni Langit itu, ya, itu kan masing-masing sudah mengembangkan pengetahuannya sendiri sebetulnya, pengetahuan terhadap mitigasi bencana. Kalau sekarang mau diformalkan dan sekarang supaya lebih mudah maka diformalkan menjadi satgas, gugus tugas dan sebagainya. Yang penting segera sigap gitu. Karena itu penting itu. Dan kalau memang antara kemungkinan terjadi bencana dengan menyelamatkan itu lebih banyak kejadian bencana ya, penyelamatannya kemungkinan tidak berhasil, ya harus pindah gitu. Tapi kalau yakin masih bisa berhasil ya berarti tidak apa-apa di situ gitu. Hampir di semua wilayah pegunungan kita akan seperti itu, Gus Koso. Semua itu sebetulnya sih. Yang ada kasus di sekitar Teluk yang ada di Sulawesi Tengah itu juga sama. Dia mengalami peluang-peluang bencana dari laut gitu. Termasuk yang di Sulawesi Barat ada desa yang ada di pulau di tengah laut itu jelas dia memiliki resiko untuk itu gitu. Tapi mereka mengetahui, Gus Koco. Misalnya contohnya yang desa di tengah laut di sekitar Sulawesi Barat itu. Ya kalau dia ingin itu maka sebelum bulan-bulan Agustus September akan ke darat dulu menemui saudaranya atau sambil bekerja di Pulau Sulawesi gitu. Karena kalau setelah itu untuk ke darat pun sulit kalau melewati laut ya, karena lautnya gelombangnya jadi tinggi gitu. Jadi memang sangat penting memahamkan bahwa ini adalah resiko gitu. Ini adalah resiko. Jadi kalau orang kota punya asuransi itu kan pemahaman terhadap resiko bahwa bisa terjadi, tapi kita punya pengaman gitu, seperti itu. Nah, desa itu juga harus mulai seperti itu gitu, bahwa kita memang hidup di wilayah yang rawan gitu, tapi kita punya pengamannya. Nah ini kalau tidak yakin dengan pengaman ya jangan di situ kan, ini persoalan hak asasi manusia tertinggi lagi, ini soal kehidupan masalahnya, soal hak untuk hidup itu. Jadi ya harus seperti itu. Makanya Pak Mbah Pardi mungkin bisa menceritakan apakah ada wilayah-wilayah di desanya yang menjadi tempat pengungsian sementara yang selalu disiapkan oleh desa begitu kan, kalau terjadi masalah. Dan itu kan bisa dihitung, Gus Koco. Misalnya
warganya di lereng yang berbahaya itu ada 50 keluarga. Maka tempat pengungsian itu ya minimal ya harus 50, bisa menampung 50 keluarga, jangan sampai nggak bisa seperti itu gitu. Itu salah satu model penanganan resikonya itu. Oke. Karena ya seperti itu, Gus Koco. Oke. Ada Bu Agnes akan menambahkan, Bu Agnes? Ya, terima kasih. Mohon maaf nih sambil siap-siap tadi mau keluar kota, Pak. Wow. Kan, Pak Koco. Jadi menjadi orang desa itu menurut saya sekarang itu ya apalagi aparat itu harus jadi orang yang hebat gitu. Karena secara organisasi saya kira memang harus bisa memahami atau menguasai ya manajemen risiko, karena risiko tinggal di desa juga bukan tidak sederhana gitu. Dan memang kalau di desa itu dibandingkan kota ya tentu saja tidak sehebat di kota fasilitasnya ya. Sementara risikonya cukup besar gitu. Besarnya itu ya itu tadi termasuk diantaranya kalau ada bencana dan sebagainya. Nah sekarang ini yang sedang kekinian ini Pak Ivan tentang COVID ini. Kita kan berharap sekali desa itu yang paling aman untuk ditinggali selama COVID ini. Karena ya mestinya memang jauh lebih sehat lah dibandingkan dengan di kota gitu ya. Nah sekarang ini yang terjadi di Jawa Timur, yang saya cermati datanya ya, itu sekarang ini COVID itu sudah merajalela Pak di semua kabupaten, bukan di kota loh ya, di desa-desa itu juga sudah ada. Dulu kan kita sangat aman tinggal di desa itu. Nah oleh karena itu barangkali memang teman-teman di desa itu kan belajar risiko tadi atau belajar memanage risiko tadi itu termasuk diantaranya ya risiko ini menghadapi pandemi gitu. Nah ini yang menjadi target utama kalau dalam kondisi yang sekarang ini kan menjadi target utama menurunkan angka penularan dan menurunkan angka kematian itu menjadi target utama. Nah urusannya kan kepada pemahaman tentang kesehatan dan perubahan perilaku. Berarti kan aparat desa atau pemuka masyarakat di desa itu ikut andil besar sebetulnya untuk membuat ini menjadi lebih termanage di desa. Saya itu sebetulnya gemes gitu Pak. Kenapa kok sekarang tuh jadi merah semua di desa-desa ini ya, di wilayah kabupaten kota ini ya. Nah sehingga kalau misalnya di desa itu, dulu pernah Pak Gus Menteri itu pernah diskusi soal itu ya, waktu itu saya ikut di dalam diskusi itu, bagaimana, dulu kan ada namanya desa siaga COVID ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah sekarang ini kan kayaknya sudah mulai, luntur semangatnya gitu. Padahal dulu semangat sekali Pak, dan itu hijau, semangat sekali. Nah ini saya cuma ingin pesan gitu, bagaimana caranya supaya Kementerian Desa itu sekarang ini fokus ke situ juga gitu, supaya masyarakat di desa itu aman dan tidak berisiko untuk paparan COVID ini. Karena kan fasilitas kesehatan kurang ya, terutama untuk mengatasi COVID kan kurang. Nah, jadi bagaimana caranya supaya sekarang ini manajemen desa itu juga dibekali untuk bisa menjadi siaga COVID beneran tadi itu. Dulu tuh luar biasa Pak, ya luar biasa yang saya tahu contoh ya di desa kecil di Kediri. Oh kontrolnya terhadap masyarakat tuh luar biasa. Jadi kalau ada orang datang itu dikarantina dulu sampai dia itu punya ruang karantina, tinggal di situ dulu. Kalau tidak salah seminggu gitu ya, dan dia tidak boleh kembali ke rumah orang tuanya yang ingin berkunjung ke rumah orang tuanya dan diusir sama orang tuanya, harus tinggal di situ dulu. Makanya di desa tidak ada penularan. Sekarang ini orang abai. Ya, jadi kalau menurut saya sekarang ini aman dan nyaman tadi itu untuk sementara ini. Tadi malam saya diskusi dengan tim nasional. Kebetulan saya itu ikut di tim pakar di Satgas COVID nasional gitu ya. Kita tuh diskusi ternyata kan
pemberian vaksin yang diinginkan Pak Jokowi sampai Desember itu sebetulnya terlalu ambisius. Ya enggak tahu bisa tercapai apa enggak. Yang paling cepat itu 15 bulan. Itu menurut para ahli kesehatan itu seperti itu karena memang ketersediaan vaksinnya sendiri. Nah, kalau misalnya itu kita jaga supaya masyarakat tidak tertular itu kan jauh lebih baik. Jadi kita kerjakan di hulunya. Nah, mari kita mulai di desa supaya memang betul-betul desa itu aman COVID. Yang sekarang ini ya Pak ya. Saya kira aman-aman yang lain itu akan bisa mengikuti ya. Kalau aman COVID kan aktivitas di desa kan akan hidup gitu. Nah ini Kementerian Desa bagaimana caranya supaya ini. Saya nanti ini siap-siap mau ke Mojokerto ini Pak Ivan. Saya gemes sekarang di Mojokerto itu penularan COVID-nya tinggi. Saya WA Bu Wali Kota ini. Saya WA Bu Wali Kota, kita ketemu janjian ini saya nih. Janjian sama Bu Wali Kota. Karena kotanya itu kecil, jumlah penduduknya cuma 133.000, tapi kok angka penularannya jauh tinggi dibandingkan Surabaya. Jadi resiko tinggal di Mojokerto itu lebih besar dibandingkan di Surabaya dalam hal terpapar COVID. Jadi saya bikin akhirnya analisisnya mau saya kasihkan Bu Wali Kota. Kalau enggak pemerintah kabupaten kota itu enggak aware Pak, karena mungkin tidak mencermati data-data itu. Nah kembali kepada keamanan tadi dalam hal ini adalah COVID misalnya. Ini menjadi target utama menurut saya. Ini mohon maaf Pak Koco, karena saya tadi malam ikut rapat soal COVID itu selalu kita itu kan top down gitu ya. Nah, bagaimana desa ini sekarang diberi kemampuan ya untuk mengatasi wabah ini dulu. Aman sampai tahun 2000. Ini kan PR kita tuh bahkan kalau hitung-hitungannya teman-teman kesehatan lebih mengerikan lagi. Kita mungkin sampai tahun 2025 loh seperti ini. Lah kan ngeri Pak. Kalau 2025. Jadi kalau menurut saya ya dalam waktu yang tahun 2021 ini desa aman COVID itu nomor 1. Oke, Bu Agnes, terima kasih. Gus Ivan, ada komentar? Iya, memang kita juga beberapa kali di Zoom ini kan tiba-tiba Pak Slamet ya, kemudian seringkali tiba-tiba keluar karena ada masalah COVID dan memang sekarang sedang naik di desa ya. Jadi kita selama setahun itu desa itu hanya ada penularan sekitar 1000-an gitu. Tapi dalam 1 bulan terakhir ini tiba-tiba naik lebih cepat lajunya daripada yang sebelumnya. Jadi memang ada masalah itu. Dan yang tadi disampaikan Bu Agnes, memang dulu panduan dari surat edaran Menteri Desa nomor 8 2020 tentang desa tanggap COVID itu antara lain langsung ada ruang isolasi ya. Dan kemudian isolasinya sampai 14 hari. Dan itu dilaporkan banyak pihak yang mengeluh kepada Gus Menteri. Kenapa ke desa malah jadi sulit. Ya, biasa yang mengeluh orang-orang kota ini yang ke desa. Bahkan para wartawan juga menyampaikan waktu itu. Saya wartawan tapi ke desa harus di sekitar Pabelan dia. Itu ke desa harus nunggu 14 hari. Di ruang isolasi desa. Bukan di rumahnya, bukan di rumah saudara. Nah sekarang memang benar ada sedikit pengurangan seperti itu ya. Jadi memang harus ditingkatkan lagi dan itu saya kira akan dilakukan itu Bu Agnes memang. Ya. Karena melihat datanya, bagaimana? Karena penganggarannya sudah, artinya secara penganggaran kan desa lumayan banyak harus mengeluarkan ketika agenda. Gotong royongnya luar biasa Pak Koco. Dalam menangani COVID itu di desa yang saya tahu ya, gotong royongnya itu luar biasa. Dan masyarakat itu sendiri memang ikut mengontrol ya. Jadi dari sisi anggaran menurut saya mungkin nggak terlalu masalah. Bahkan yang saya tahu mungkin kalau saya kepikirannya bahwa mereka mungkin waktu itu dengan sangat semangat berkontribusi, kemudian seterusnya itu karena berpikirnya kan nggak akan panjang. Tapi begitu ini kok ini setahun terus
harus berkontribusi terus, sementara secara ekonomi mereka juga mulai terganggu karena ini COVID ini kan isu kesehatan dan isu ekonomi jadi satu. Oke, mungkin Prof Yayan ini 6 menit terakhir, Prof. Oke, makasih. Saya kira seperti biasanya penjelasan Gus Ipan itu sangat penting sekali ya. Yang SDGs desa itu termasuk yang pagi ini soal pemukiman. Prioritas yang sekarang tadi saya setuju, pemukiman desa itu harus aman dari banyak hal ya. Tadi kasus-kasusnya sudah disampaikan oleh Gus Ipan, ada mabuk, ada narkoba, macam-macam lah. Nah dalam konteks COVID ini, saya kira betul harus aman ya. Tapi tolong menurut saya pemikiran orang kota di desa itu tidak selamanya tepat betul juga. Gitu. Nah, saya mengidentifikasi 3 hal sekarang ini. 1, mobilitas orang kota ke desa itu tinggi sekali. Sebaliknya mobilitas orang desa ke kota juga tinggi sekali. Ini yang menjadi perantara tadi Bu Agnes, penularan tadi itu. Ya. Tuh, saya melihat kemarin diskusi dengan Pemda itu ada 3 yang menjadi sangat sulit. Ya. 1 hajatan. Ya. Tuh. Ya, acara-acara di desa yang mengumpulkan banyak orang itu. Sampai-sampai saya agak tidak masuk akal ada teman dosen besok Minggu mengunduh mantu di satu tempat ya, padahal sedang berlaku PPKM itu. Dia atur bagaimanapun tetap kerumunan itu tidak bisa tidak. Di desa juga begitu. 2 itu tadi. Hajatan sudah ada dangdutan, waduh sudah sulit itu, ya, sudah sulit. Jadi memang betul lah. Jadi kalau kena COVID itu, kalau kena musibah itu, jangan masuk ke tempatnya dan jangan keluar ke tempatnya, isolasi tadi itu. Itu 1, jadi mobilitas tinggi. 2, yang kedua, kedisiplinannya memang sulit, Bu. Kedisiplinan tadi itu juga sangat sulit. Ada pejabat yang senang lagu dangdut, hajatan datang, ya malah meru dangdut. Lah gimana coba kalau gitu itu? Ikut nyawer ya, Prof? Ya, ikut nyawer juga. Itu yang ketiga. Saya melihat cantik, Prof. Ya, saya melihatnya itu kebosanan, Pak. Kebosanan gitu loh. Ya, terutama tadi dari sisi ekonomi, gitu loh. Tuh gimana dia dapurnya untuk mengepul asapnya gitu ya. Sementara pendapatannya berkurang dan sebagainya. Jadi kalau Gus Suryo mengatakan anggaran itu kan sebetulnya kan kompensasi kepada mereka untuk membiayai hidupnya. Ya. Dan anehnya lagi tadi ya Bu Agnes ya, desa yang sudah maju pun juga ketergantungannya ke yang atas itu juga masih ada. Naik ke kecamatannya naik ke kabupatennya. Lah semua kalau Jakarta kementerian itu kan ya gimana lah begitu masalahnya gitu. Jadi di situ ada kebosanan, kejenuhan yang berkait dengan ekonomi dan sebagainya. Dari sisi spiritual ya, ada 2 yang bertentangan. Kota itu kecemasan, desa itu kepasrahan. Nah kalau sudah kepasrahan kan jadi ikhtiarnya kan jadi minimal gitu. Ikhtiar untuk sehat, ikhtiar untuk ini kan jadi minimal gitu loh. Itu ya, jadi ada dimensi semacam sosial budaya, spiritual dan sebagainya di situ ya. Gitu. Saya melihat terutama nih di kabupaten saya berkali-kali ketemu dengan ada dinas kesehatan itu. Intinya itu ya ada keluarga dari kota pulang. Ya, tidak tahu dia itu sehat apa sehat. Hari kedua, ketiga menurut keluarganya tidak tahu gimana-mana ke tetangga dan sebagainya. Jadi memang begitu itu. Ya. Sekarang 2 hari sekali ada kematian karena COVID Bu di desa itu. Terutama di tempat saya. Ngeri sekali memang betul Bu. 2 hari itu ada. Tapi yang sembuh juga banyak. Intinya Gus Ipan dalam konteks pemukiman itu memang pemukiman desa itu sekarang menghadapi banyak masalah. Selain tidak layak huni, keamanan, macam-macam dan sebagainya itu, ya, banjir bandang luar biasa sekali dan lain-lain itu. Ya, itu satu refleksi kita bahwa di masa lalu kita itu ada kesalahan yang kita lakukan.
Kan banjir bandang itu kan tidak datang tiba-tiba itu. Sungai meluap kan tidak datang tiba-tiba gitu loh. Ekonomi ambruk seperti sekarang ini juga begitu. Jadi kalau pesan Gus Ipan saya kira kita semua betul Bu Agnes, itu kan tidak bisa diprediksi kapan selesainya itu. Ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu saya kira gimana ya, karena ini menyangkut strategi nasional ya di pemerintahan, soal vaksin, soal apalah macam-macam gitu ya. Nah, dan yang paling sangat dikhawatirkan ke depan itu konsistensi keberlanjutan meneruskan usaha-usaha yang hari ini kita lakukan, soal disiplinnya dan sebagainya. Jadi soal vaksin aja suasana politiknya tuh nggak enak itu di tingkat nasional itu. Yang berpengaruh kepada orang itu bertanya-tanya, saya ini perlu vaksin apa tidak gitu. Nah, akhirnya kan jadi ke situ. Nah, dan oleh karena itu kepercayaan kepada pemerintah menjadi sangat penting. Lewat Kementerian Desa, saya kira tadi yang disampaikan Gus Ipan, perumahan yang aman, nyaman dan lain-lain. Gitu. Ini masalah besar, saya kira tidak hanya di desa, yang di kota nasional, bahkan di dunia. Saya kira soal COVID ini, ya. Jadi memang begitulah, nggak tahu gimana penyelesaiannya. Yang penting saya alhamdulillah ini bisa ketemu dengan Gus Ipan ini lewat Zoom ini ya. Mungkin WA-nya baru ada masalah atau gimana begitu ya. Emailnya juga, email juga. Oke, Bro. Pak Agnes, Pak Koco dan sebagainya. Senang sekali lagi pagi ini saya kira. Ya. Oke, terima kasih. Kerabat Desa tanpa terasa sudah di penghujung acara. Untuk Mas Madong dijawab melalui chat di Zoom. Harus ada perdes atau SK tentang tata ruang desa. Mungkin bagian-bagian itu perlu ada semacam petunjuknya dan seterusnya. Kerabat Desa tanpa terasa sudah sampai di penghujung acara. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 jangan lupa sarapan SDGs Desa. Dan akhir kata saya sampaikan, mari berdiri sebaris, lupis kuntul baris. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.